Ya, nah jadi kita masukkan ya. Jadi kita tentukan dulu nilai K-nya dengan memasukkan si A ini dengan si B ini ke sini ya, ke persamaan ini. Jadi Y-nya diganti dengan B dan X-nya itu diganti dengan A. Jadinya eh, B sama dengan KA kuadrat. Atau berarti kan nilai K-nya itu B per A kuadrat gitu. Jadi kita udah punya nilai K-nya. K-nya itu adalah B per A kuadrat. Nah, jadi kalau kita masukkan balik lagi ke persamaan ini, ke persamaan Y sama dengan KX kuadrat, jadinya adalah Y sama dengan B X kuadrat per A kuadrat. Atau kalau dibalik, X kuadrat itu, ya ini A kuadrat tinggal ke atas, B-nya tinggal ke bawah ya. X kuadrat itu sama dengan Y A kuadrat per B. Atau diakarin ya. Akar Y A kuadrat per B. Atau akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Ya, jadi A kuadrat diakarin ya, udah tinggal A. Y diakarin jadi Y pangkat setengah. B diakarin jadi B pangkat setengah. Oke. Nah, sekarang kita tentukan luas dari kurva ini, luas keseluruhan ya. Luas keseluruhan, jadi luas keseluruhan itu ya udah kita harus mengintegralkan. Mengintegralkan mengintegralkan DA ya. Mengintegralkan DA dari sini, batasnya ini dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan segini A gitu. Jadi integral DA. Nah, DA sendiri itu apa? DA itu yang tadi, DA itu luas pita ya. Luas pita tadi kan pitanya berbentuk persegi, jadi panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah DX ya segini, kan dia elemen nih. Nah, tingginya adalah Y. Jadi DA sama dengan Y dx. Ini titik berat elemen tadi Y per 2, kemudian titik berat X dari elemen itu ya X aja, karena tadi sangat tipis itu ya. Jadi luasnya kan berarti integral dA ya. Nah, dA-nya tadi kita tinggal masukin aja. dA itu sama dengan Y dx kan barusan ya. Yang tadi panjang kali lebar itu tadi. Nah, jadinya kita masukkan nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya dari yang mana? Nilai Y-nya dari yang tadi. Yang ini nih. Nah, ya yang ini. Kan Y itu KX kuadrat. K-nya tadi udah kita tentukan sama dengan B per A kuadrat. Kita masukkan nilai ini. Y sama dengan BX kuadrat per A kuadrat. Nah, itu diintegralkan terhadap DX. Jadinya B per A kuadrat kali X kuadrat DX ya. Jadinya itu. Integral X kuadrat apa integral X kuadrat? X3/3. Ya, betul. Tinggal ditambah ya. Tambah 1 jadi X pangkat 3 terus dibagi 3. Jadinya kalau ini B per A kuadrat, keluarin aja dari integral. Jadi B per A kuadrat integral X kuadrat. Jadinya X pangkat 3 per 3. Nah, kemudian ini tinggal masukin batas-batasnya. Ini batas-batas ini datang dari mana? Karena kita integralkan dia sepanjang dx ya. Nanti kalau diintegralkan kepada dy, jadi diintegralnya ke sana. Kalau ini integralnya sepanjang dx, kita integralkan y sepanjang dx. Berarti batas-batasnya itu batas-batas x. X-nya awalnya 0, x-nya akhirnya adalah a. Jadi kita masukin a sama 0. Nah, a sama 0 ini tinggal dimasukin ke sini. A menggantikan X. Jadi B kali A pangkat 3 per A pangkat 2 per 3. Kemudian 0 menggantikan X. Jadi B kali 0 pangkat 3 A per A pangkat 2 kali 3. Ya, kalau 0 mah dikali berapa, dibagi berapa, ya 0 ya. Jadi yang sebelah sini habis semua. Jadi ini tinggal yang A aja. Nah, ini A pangkat 3, ini A pangkat 2. Coret kan ya pangkatnya. Ya, ini A pangkat 3, ini A pangkat 2. Kalau dicoret, ya tinggal sisanya AB per 3. Nah, ini adalah luas ya. Luas keseluruhan dari benda ini. Ini saya kecepatan nggak ngomongnya. Kalau kecepatan bilang aja ya. Kalau nggak ngerti atau ada yang nggak dipahami atau saya ngomongnya kecepatan, bilang aja. Nggak usah malu. Nah, itu ya. Itu luasnya. Luasnya adalah AB per 3. Nah, kemudian tentukan momen pertamanya. Momen pertama terhadap sumbunya kan berarti Q ya. Q itu kan integral XL dA. Nah, kita masukkan XL-nya. Nah, dA-nya itu adalah apa tadi? Y dx. Jadi integral X Y dx gitu ya. Nah, Y-nya kita masukkan yang tadi. BX kuadrat per A kuadrat. Kali X jadi berapa nih? X kali BX kuadrat per A kuadrat. X-nya jadi pangkat 3 ya. X-nya jadi pangkat 3. Nah, ini diintegralin jadi apa nih? Integral X pangkat 3.
X pangkat 4 per 4. X pangkat 4 per 4 ya. Betul. X pangkat 4 per 4. Nah, ini kita masukkan kayak tadi. Dapatlah A kuadrat B ya. Ini sebenarnya A pangkat 4 ya. A pangkat 4 kali B per A pangkat 2 kali 4. Nah, A pangkat 4 dibagi A pangkat 2, tinggal A pangkat 2 gitu. Nah, ini 0 dimasukin ke sini kayak tadi, kayak waktu tadi di sini. 0 dimasukin di sini, ya habis. Ya, 0 dikali berapapun, dibagi berapapun ya 0 gitu. Kecuali dibagi 0 ya. 0 dibagi 0 nggak bisa. Jadi gitu, habis ya. Jadi A pangkat 2B per 4. Nah, ini adalah momen pertama terhadap semu Y atau integral XLDA. Nah, udah kalau udah gitu tinggal masukin. Kan momen pertama terhadap semu Y itu sama dengan X kali A. X itu koordinat titik berat X-nya dikali dengan luasnya. Itu sama dengan Q ini tadi. Ya udah. Atau gampangnya ingatnya ini aja nih. Gampangnya ingatnya ini aja. Bahwa X kali A itu sama dengan integral XLDA. Gitu aja. Ya. Yang kita cari titik berat itu yang ini, X-nya. Nah, luasnya tadi udah dihitung, nilai integral XLDA-nya juga sudah dihitung. Jadi tinggal dimasukin, ya A-nya kita masukin dari yang tadi. A-nya kita tinggal masukin dari yang tadi, AB per 3 dimasukin ke sini. Kemudian integral XLDA masukin dari sini. Jadi X kali AB per 3 sama dengan A kuadrat B per 4. Ini kan bisa dibacok ya? Bisa dibacok nggak? B-nya kan ya, bacok gitu ya. Kemudian ini kuadrat sama A. Nah, jadi sisanya tinggal apa nih? X per sama 3. dengan X per 3 sama dengan A per 4. X per 3 sama dengan A per 4. Berarti X sama 3A dengan? per 4. Nah, betul. 3A per 4. Ya. Nah, jadi ibaratnya itu gini, kalau segini itu adalah A, titik beratnya itu ada di sekitar 3 per 4-nya. Ya, katakanlah segini gitu. X-nya. X-nya itu ada di segi, ada di wilayah inilah, ada di wilayah ini gitu. Kalau segini adalah A, berarti dia ada di 3 per 4-nya. Gitu. Bisa dipahami nggak ini? Jadi kita tinggal cari Y-nya berapa. Gitu kan segini tuh B ya. Segini tuh B. Nah, tinggal dicari B-nya, Y-nya itu berapa. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang nggak ngerti? Kalau nggak ngerti jujur aja ya. Nggak usah malu daripada nanti ke depannya tambah nggak ngerti lagi. Bapak kalau misalnya si X, Y, A yang gitunya kita nggak dicontohin ganti angka, bisa nggak Pak? Gimana? Ini kan kita pakai aljabar ya, pakai X, pakai B, pakai A. Kalau misalnya Y sama dengan 4, Enggak dong, langsung kalau kurva nanti iya sih bisa aja sih. Ini kalau ini kan persamaan ya yang X mana tadi? Maksud ini siapa Tia ya tadi yang nanya? Iya Pak. Maksud Tia tuh biar nggak pusing gitu, pakainya pakai angka gitu. Iya boleh nggak Pak? Nah, kalau yang ini mah kurva ya, ini mah nggak bisa diganggu gugat ya. Maksudnya bisa aja sih sebenarnya ini pakai angka, tapi tetap aja ada hubungannya sama X nanti. Kan namanya juga fungsi. Kalau fungsi pasti ada Y-nya, ada X-nya. Mungkin ini K-nya nanti bisa jadi angka sih. Mungkin maksudnya ini ya, A yang ini ya. A yang Iya ini Pak, sama B yang yang kayak angka A, aja yang juga B. bisa. Misalkan ini 10, ini 6, misalkan kayak gitu juga bisa. Itu bisa sih. Jadi lebih susah huruf ya daripada angka ya. Betul. Pak Belit, Pak. Pak Belit, nah. Tapi ini sampai sini bisa dipahami ya. Bisa Pak, bisa diikuti. Ada yang nggak ngerti nggak? Oke. Kalau kecepatan bilang aja. Nah, itu X-nya. Sekarang Y-nya. Nah, kalau luasnya kan udah nggak usah dicari lagi. Nah, tadi kan gini ya. XA sama dengan integral XLDA. Berarti nanti kalau cari Y, jadi YA sama dengan integral apa nih? YL D A gitu. Nah, luas ini ya nggak usah dicari lagi kan, luasnya mah udah ada, luas keseluruhan benda ini kan. Luas keseluruhan benda ini kan udah ada. Jadi A ini udah nggak usah dicari lagi. Yang harus kita cari adalah ini integral YLDA-nya. Integral YLDA berapa gitu. Nanti kalau udah gitu ya kita bisa cari Y.
Nah, jadi kita tinggal cari integral YLDA ya. YL itu adalah titik berat dari elemen. Titik berat dari elemen apa tadi? Y per, ini ada nih. Y per 2. Tahu kan ini Y per 2 datang dari mana? Karena dia per persegi. Kalau persegi panjang. Kalau persegi panjang, titik beratnya kan di tengah-tengah. Tingginya setengahnya, lebarnya juga setengahnya gitu. Jadi tingginya setengahnya, setengah dari tinggi total. Kalau tinggi totalnya adalah Y, berarti Y elemen ini adalah Y per 2 gitu. Jadi integral Y per 2 Y dx. Nah, ini Y dx yang tadi ya, luas dari pita tadi, luas dari elemen. Ya, luas dari elemennya adalah Y dx. Nah, kemudian ini Y, ini juga Y. Berarti kan jadi Y kuadrat, Y kali Y. Jadi integral Y kuadrat dx. Y kuadrat diintegralin jadi apa? Y kuadrat diintegralkan. Y pangkat 3/3. Jadi apa tuh? Kali setengah? Oh, enggak, ini jangan dulu diintegralkan ya. Sorry. Enggak boleh diintegralin. Kenapa coba? Karena dia ini Ada diintegralinya dx-nya. terhadap dx. Diintegralinya itu terhadap dx, bukan terhadap dy. Kalau diintegralin terhadap dy, betul, ya pangkat 3/3. Tapi kalau diintegralin terhadap x, berarti kita harus ubah dulu ini menjadi x. Nah, X. hubungannya y sama x apa tadi? Udah dicari ya tadi ya. Mana tadi? Ini ya. B x y itu sama dengan bx kuadrat per a kuadrat. Nah, itu harus dimasukin dulu ya. Sorry. Tadi salah ya. Jadi nggak boleh langsung diintegralin karena diintegralnya terhadap dx. Diintegralinnya terhadap dx bukan terhadap dy. Kalau ini diintegral terhadap dx berarti rubah dulu y-nya menjadi x. Paham ya? Nah, apa hubungannya sama x? Nah, itu tadi fungsinya cari k itu tadi untuk mencari hubungan y sama x. Jadi y itu kan sama dengan bx kuadrat per a kuadrat. Jadi kalau y kuadrat ya bx kuadrat per a kuadrat dikuadratin lagi. Jadi apa tuh? Jadi b pangkat berapa? B pangkat bx kuadrat per a kuadrat dikuadratin. Jadi b-nya pangkat berapa? 2 X-nya? pangkat 4. 4. A-nya? 4. Nah, betul. Ya, ini ya. Nah, ini udah sama nih. X pangkat 4 terhadap dx. Nah, ini yang sisanya kan nggak ada x-nya. Itu konstanta, jadi nggak usah diapa-apain. Ya, yang harus diapa-apain itu adalah yang x pangkat 4. Integral x pangkat 4 berapa? X pangkat 5 per 5. 5 ya. X pangkat 5 per 5. Nah, jadinya gini. Ini B kuadrat, ini yang tadi 2A pangkat 4, ini X pangkat 5 per 5. Nah, kita tinggal masukin A-nya sama 0-nya. Kalau 0 sih gampang ya, di gimana-gimana. Jadi nanti kalau ada soalnya di koordinat gini sih enak. Karena batasnya pasti dari 0. Tapi nanti bisa aja ada soal kayak gini. Jadi mulainya dari sini. Nah, nggak dari 0. Biar pusing aja. Oke, bentar. Oke. Nah, jadi ini tinggal dimasukin ya batas-batasnya ya. A-nya dimasukin di sini jadi A pangkat 5. 0 dimasukin ke sini ya habis ya. Jadi 0 habis. Nah, ini A pangkat 5, ini 0. Dikali berapa aja jadi 0. Ini A pangkat 5, ini A pangkat 4. Jadi bentuk akhirnya gimana nih? Bentuk akhirnya gimana nih? AB kuadrat. Halo? AB pangkat 2 Ini sebelah sini habis ya, karena 0. if 0 dikali B kuadrat. AB pangkat 2 per 10. Per berapa? 10. A Iya, pangkat betul. 4-nya habis. Ya, jadi B kuadrat kali A per 10. Nah, tinggal dimasukin ke yang tadi. Ya. YA sama dengan integral YLDA. A-nya masukin yang tadi. AB per 3 kan tadi ya. Nah, ini tinggal dicoret aja B-nya. A-nya juga coret. Jadi Y-nya adalah 3 per 10 B. Ya.
Jadi kalau segini itu B, berarti ini 3/10-nya seginilah kira-kira. Ya kira-kira gambar ini sih sebetulnya. Jadi X-nya 3/4 A, Y-nya itu adalah 3/10 B. Gimana, bisa dipahami nggak nih? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ya, Pak. Ya. Gimana? Silakan. Ya. Rumusnya nggak ada yang lebih pendek lagi. Rumusnya mah pendek ini mah. Rumusnya cuma ini nih. Tuh. Jadi ini harus lewat ini ya, fungsi integral ini, Pak ya. Iya, karena bentuknya bukan bentuk simetris. Misalkan kalau yang kemarin kan kotak, ya ada segitiga, ada lingkaran. Kalau yang gini kan kurva. Nggak bisa pakai rumus kotak, rumus segitiga, Baik. rumus lingkaran kayak PS. Ya, jadi nggak bisa menggunakan nggak ada metode yang lebih cepat itu nggak ada. Karena berupa kurva. Berupa kurva, jadi dan kenyataannya kan benda-benda di dunia kan nggak semuanya ini kan, nggak semuanya berbentuk persegi, lingkaran, kayak gitu ya, nggak semuanya berbentuk persegi. Jadi ya mau nggak mau ya, mau nggak mau harus. Tapi sebenarnya rumusnya pendek aja ini aja nih, y kali a sama dengan integral y kali a. Cuman proses ke situnya memang proses mencari y-nya ini agak ini. Tapi ini kan direkam ya, jadi bisa diulang-ulang lah nanti bagaimana metodenya kalau lupa gitu. Nah, sebagai latihan dibalik aja pitanya, kita gunakan pitanya itu ini. Jadi kita bukan pakai fungsi y sama dengan x, tapi x sama dengan y. Di mana tadi x-nya kita udah tahu berapa tuh. Tadi x itu sama dengan berapa y. Oke.
biasa hujan besar. Jadi jaringannya terganggu nih. Kita lanjut. Ini masih oke, kita lanjut ya. Ini suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Mohon maaf tadi gangguan karena sinyalnya. Jadi kita sekarang menggunakan teorema Pappus-Guldinus. Tadi kan kita udah mencari ya, tadi baru kita udah belajar menentukan titik berat. Kalau untuk benda-benda yang simetris, lalu udah untuk benda-benda yang nggak simetris, berbentuk kurva pakai integral tadi. Nah, sekarang gimana nih fungsinya apa tuh bisa menentukan fungsinya apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita nanti menggunakan teorema Pappus-Guldinus ini. Nah, sebelumnya kita definisikan dulu yang namanya permukaan putar ya. Ya, ini parah banget sih ini. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut ya. Mohon maaf. Nah, jadi kalau kita punya bentuk kurva seperti ini nih, ya, seperti ini. Kalau kita putar, itu bakal berbentuk apa coba? Putar terhadap sumbu ini, bakal berbentuk apa? Kulit lingkaran. Atau bola ya, lebih tepatnya. Kalau lingkaran kan 2 dimensi. Jadi kulit bola ya, kayak bola plastik anak-anak itu ya. Nah, sekarang kalau ini diputar terhadap sumbu ini jadi apa? Kulit kerucut. Betul, kulit kerucut. Kalau ini kita Kulit punya lingkaran. donat. Iya, betul. Jadi kulit donat. Nah, itu semua namanya permukaan putar. Jadi kulit bola, kulit kerucut, sama kulit donat. Nanti bisa juga kalau kamu punya garis aja kayak gini nih. Misalkan ini sumbu ya. Ini garis.
terus kita putar terhadap sumbu ini. Jadi apa tuh? Kita putar kayak gitu. Jadi apa tuh kulit ini? Kurva ini jadi apa kalau diputar? Jadi kulit, jadi lingkaran aja ya, kayak lakban ya. Paham nggak? Lakban juga itu termasuk permukaan putar ya. Nah, itu namanya adalah permukaan putar. Jadi permukaan putar itu permukaan-permukaan yang bisa dibentuk dengan memutar kurva terhadap sebuah sumbu tetap ya. Itu namanya permukaan putar. Nah, ada juga benda putar. Kalau benda putar itu adalah benda yang dapat diperoleh dengan memutar bidang datar terhadap sumbu tetap. Kalau yang ini, eh, kalau kita punya setengah lingkaran diputar terhadap sumbu kan jadi bola. Kalau kita punya segitiga diputar terhadap sumbu jadinya kerucut. Kalau kita punya lingkaran diputar terhadap sumbu jadinya donat gitu. Kalau kita punya persegi diputar terhadap sumbu jadi apa coba? Misalkan kita punya sumbu, terus kita punya persegi. Persegi panjang lah katakanlah gitu. Diputar terhadap sumbu ini bakal jadi apa? Jadi apa? Prop prop prop. Jadi silinder ya. Kebayang nggak sih? Kalau kita punya persegi kayak gini, kemudian diputar terhadap sumbu, dia kan bakal berbentuk silinder gitu. Jadi itu ya. Jadi ada yang namanya permukaan putar, ada juga yang namanya benda putar. Nah, kalau kita jadi kita belajar dulu yang namanya teorema Papus-Gelimus. Ada 2 teorema ya. Teorema 1, luas suatu permukaan putar sama dengan panjang kurva pembentuk dikali dengan jarak yang ditempuh oleh titik berat ya. Nah, jadi ibaratnya gini, kita punya kurva ini. Kita punya kurva ini. Nah, kita hitung titik beratnya itu ada di mana. Katakanlah ada di sini nih. Ya, ini titik beratnya ada di sini. Nah, titik beratnya itu ada di sini. Nah, sekarang kalau kurva ini kita putar terhadap sumbu, kan dia berbentuk kayak apa tuh? Kalau kurva ini diputar terhadap sumbu jadi apa bentuknya? Jadi seperti lakban ya, seperti mangkok tapi kulitnya doang gitu ya. Paham nggak ini kalau diputar jadi gitu bentuknya? Nah, jadi seperti kulit mangkok gitulah atau apalah itu. Tapi kulitnya doang gitu, nggak ada alasnya, nggak ada atasnya. Nah, kalau kamu ditanya berapakah luas dari kulit ini? Nah, gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya pakai teorema ini bahwa luas suatu permukaan putar sama dengan panjang kurva pembentuk ya. Panjang kurva itu ininya, panjangnya dikali dengan, nah kita kan sudah menghitung titik beratnya. Titik beratnya ada di sini. Nah, titik berat ini kalau diputar terhadap sumbu, dia kan menempuh jarak segini. Ya, menempuh jarak segitu. Aduh, ini butut. Nah, dia kan menempuh jarak segini kan. Menempuh jarak segini. Nah, ini tinggal dikali. Panjang kurva ini dikali dengan jarak yang ditempuh oleh titik beratnya. Itu bakal sama dengan luasan dari kulit kurva tadi. Bisa dipahami nggak nih teoremanya? Kalau yang nggak ngerti, bilang aja ya. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi luas dari permukaan ini, permukaan kulit ini, itu bakal sama dengan panjang kurva dikali dengan jarak yang ditempuh oleh titik berat ketika dia diputar terhadap sumbu. Hasil perkalian ini bakal sama dengan luasnya. Nah, itu fungsinya mengetahui titik berat dari kurva. Jadi kita bisa mengetahui luas dari benda permukaan putar gitu ya. Nah, sekarang dia kan kalau diputar terhadap sumbu kan bakal menempuh jarak keliling ya, keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran kan rumusnya apa keliling lingkaran rumusnya? 2VR ya. 2VR kan? Nah, ya udah jadi 2VR, R-nya itu apa? R itu kan berarti tinggi dari ini, Y-nya ini. Jadi 2VY kalau di sini. Jari-jari itu kan tinggi ini, ya. 2VY dikali dengan panjang kurva, jadi L. Jadi panjang kurvanya L dikali dengan keliling lingkaran. Ini 2VY itu dari keliling lingkaran. Jadi 2VL. Nah, ini adalah untuk menghitung permukaan putar. Nah, teorema yang kedua, volume benda putar, ini analog aja dengan yang tadi. Volume benda putar itu sama dengan luas bidangnya dikali dengan
jarak yang ditempuh oleh titik beratnya. Nah, misalkan kita punya ini misalkan bukan persegi, ini apa nih? Bidangnya bidang inilah. Bidangnya bidang ini, ya kan? Kalau diputar kan dia bakal jadi bentuknya jadi bentuk apa? Seperti mangkok mungkin ya. Seperti mangkok tapi ada isinya gitu. Kalau tadi kan kulit mangkok. Kalau sekarang mangkok tapi ada isinya. Nah, kalau ditanya berapakah volumenya? Nah, tinggal kita kali berapa luas dari semua kurva ini ya. Berapa luas dari semua kurva dikali dengan berapa jarak yang ditempuh titik berat ketika dia diputar. Jadi kita tentukan dulu titik beratnya ada di mana, titik berat ada di sini. Nah, kemudian kita putar titik beratnya itu terhadap sumbu, atau semuanya ya, semua luas yang itu kita putar terhadap sumbu, kan titik berat ini bakal menempuh suatu jarak. Nah, jarak yang ditempuh kan keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2VR. Jadinya 2VY. Ya. Nah, jadi volumenya tinggal dikali perkalian antara luas bidang pembentuk dengan jarak yang ditempuh oleh titik berat. Jadi A dikali dengan 2VY. Jadi itu volumenya adalah 2VY kali A. Nah, sekarang ini contoh yang minggu kemarin ya. Contoh yang minggu kemarin kita udah menentukan titik beratnya. Ya, titik beratnya Alkisah dapatnya berapa tuh kemarin? Nah, mana titik beratnya? Ini QX titik beratnya mana ya? QX. Oh, ini belum. Titik beratnya dari mana? Kok tiba-tiba ke sini? Oh, ini di sini. Oke. Nah, momen pertama. Nah, dengan menggunakan teorema Pappus-Gulinus, maka volumenya, nah kan ini benda ini kalau diputar kan dia bakal membentuk suatu putaran. Bakal membentuk suatu benda 3 dimensi gitu ya. Kalau ditanya berapakah volumenya, ya tinggal dikali aja. 2VY A 2V apa 2VY kali kali dengan kali dengan luasnya. Nah, luas persegi ini kan, luas persegi ini ditambah dengan luas persegi ini yang kemarin ya, 8 tambah 3 jadinya, oh bukan 8 tambah 3. Bener kan ya, 8 tambah 3 kalau nggak salah. Ya ini ya, 8 tambah 3 jadinya 11 ya. 11 dikali dengan, nah ini Y-nya kita udah dapat. Y-nya itu adalah, berapa Y-nya? 39,5. Ini dapat dari mana ini? Sebentar. Oh, ini dia digabung dulu ya. Jadi kan YA, oh ini dia gini gini gini. Ini YA itu sama dengan sigma YA ya. Kan kemarin gitu ya. YA kayak tadi juga gitu kan, sama dengan integral YLDA gitu ya. Nah, jadi atau YA sama dengan, kalau ini kan bukan integral berarti. Kalau ini kan sama dengan integral atau sigma Y kali A gitu. Ini Y itu masing titik berat masing-masing komponen. Ini luas adalah luas masing-masing komponen. Kalau dikali, kemudian dijumlahkan sigma, jadinya YA sama dengan sigma YA ya. Ini Y titik berat ya. Ini titik berat dan ini adalah A-nya luas total. Nah, jadi yang Y kali A ini diganti dengan sigma YA. Nah, sigma YA itu kan momen pertama terhadap sumbu X ya. Momen terhadap sumbu X ini kan sama dengan QX. Ya, kita ganti dengan QX. Jadi kita ganti dengan QX, dapatnya 39,5. Jadi volumenya adalah tinggal 2V dikali dengan 39,5. Sebenarnya 248. Atau ini bisa kita gunakan cara lain ya. Dengan cara lain ya tentuin aja tadi ini titik beratnya. Titik berat total ini ada berapa, ada di mana, Y-nya. Kemudian tinggal dikali aja dengan luas total, selesai. Ada yang masih catat nggak? Ini hasilnya berapa titik beratnya kemarin? Di minggu kemarin pas kita ngebahas soal ini, titik beratnya X-nya berapa, Y-nya berapa? Ada yang masih catat nggak? Sebentar, Pak. Nah, kita buktiin aja. Kita buktiin benar nggak volumenya itu 2VY kali A. Y-nya aja sih yang penting. Y-nya berapa? X1 0,5 inci, Pak. Kalau Y total, yang udah dihitung totalnya, Y-nya berapa? Y total. Y terakhir kan cari Y. Y-nya 11,5, Pak.
11,5 inci kubik. Juga kan tipe apa itu teh? Anjukeun eta asal acik mana si bejaina ieu astagfirullahaladzim. Atuh waktu juga. Li geus nge-thread li. Kan itu goceng. Heeh.
Ya, sorry ya. Ke ini lagi. Ini dikit lagi sih. Ini untuk ini aja, untuk meyakinkan bahwa bisa dipahami gitu aja sih. Nah, ini yang minggu kemarin ya. Y-nya segini nih, 3,59 ya. 3,59. Jadi, kalau kita masukkan ke yang tadi, ini bukan 11. Ini bukan 11,5, tapi aduh berapa tadi lupa saya. Berapa tadi? 3,59. 3,59. Nah, ini kalau dikali 2 kali V itu kan 3,14 ya. 3,14 kali 3,59 kali 11 itu nanti dapatnya 248. Sama kayak tadi. Jadi gitu ya. Itu untuk menentukan volume. Jadi kalau udah dapat Y-nya, ya udah 2 kali V kali Y-nya tadi berapa, kali dengan luas bendanya berapa. Dapatlah 248. Itu kalau ditanya diputar terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu Y, nanti ini dimasukinnya apa? Y-nya atau X-nya? Kalau diputarnya terhadap sumbu Y. X-nya, Pak. Nah, betul X-nya. Karena diputarnya terhadap sumbu Y. Jadi jari-jari putarnya bukan terhadap sumbu X ini, tapi terhadap sumbu Y. Gitu. Gitu ya, bisa dipahami mengenai metode Papus Bulldinus? Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Ada gambaran lah ya dikit-dikit ya. Ini sengaja direkam supaya bisa diulang-ulang lagi aja nanti. Mau nanya, Pak. Ya, silakan.